wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriandi. Saya salah satu peserta ya dari pelatihan pekerti gelombang 6 tahun 2024 di Universitas Bengkulu yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pengembangan Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke, hari ini saya akan membawakan real teaching, tugas real teaching, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik, di mana ini bobot SKS-nya 2 SKS. Jadi durasinya sekitar 2 kali 50 menit, dan akan saya sampaikan secara eh, daring ya, atau secara online. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bersama saya, Pak Fidiandi. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pertemuan keempat di mata kuliah elusidasi. Oke, nanti karena ini masih banyak yang belum datang, nanti sambil jalan kita akan lanjutkan perkuliahannya. Nanti yang bagi yang telat bisa disampaikan oleh teman-teman yang sudah bergabung. Bagi teman-teman yang belum bergabung, kita tunggu sampai jam 9.20 ya, berarti sekitar 10 menit lagi. Oke. Bentar ya, saya sampaikan dulu materinya. Oke, sudah layarnya sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke ya. Bentar. Oke, kita mulai. Jadi kita hari ini lanjutan dari mata kuliah kita. Sebelumnya itu spektroskopi inframerah ya. Masih dengan saya, Afiliandi, di semester genap ini. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Oke, jadi pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi baru atau submateri baru, yaitu adalah spektroskopi inframerah, di mana pada tiga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah kontrak kuliah di pertemuan pertama dan pertemuan kedua dan tiga itu tentang spektroskopi inframerah. Oke, untuk pembelajaran hari ini skenarionya itu selama 2 kali 50 menit atau 2 SKS selama 100 menit jumlah total, di mana nanti akan ada pengantar, kemudian pemaparan materi dari saya, dan di akhir perkuliahan nanti kan ada bedah kasus. Seperti biasa, ini akan ada diskusi kelompok di mana nanti akan dibagi mahasiswa yang hadir akan dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi ya. Mungkin terdiri ya, kita lihat nanti ini yang harusnya datang sekitar 25 orang. Nanti kalau memang hadir semua akan kita bagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok itu akan terdiri dari 6 orang. Kemudian kelompok-kelompok diskusi ini akan membahas kasus yang akan saya berikan pada mata kuliah ini. Nanti akan dibahas bagaimana kasusnya, penyelesaian kasusnya, dan sebagainya. Dan terakhir itu akan diberikan waktu untuk berdiskusi. Jadi kelompok yang terpilih atau yang memang mau sudah siap hasil kerjanya itu akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan ini ya, di layar utama nanti. Kemudian akan diadakan diskusi kelompok. Jadi kelompok lain boleh bertanya atau mahasiswa yang di luar kelompok yang mempresentasikan boleh bertanya. Terakhir akan ada penutup dari saya, refleksi tentang materi dan juga penarikan kesimpulan. Untuk asensi sendiri saya akan kirimkan di
akhir kuliah ya di untuk linknya ini nanti menggunakan GForm. Oke, untuk selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini ya. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan nantinya setelah mengambil mata kuliah ini mampu untuk menginterpretasikan data spektrum IR untuk mengidentifikasi jenis gugus fungsi dalam suatu molekul organik yang berdasarkan nilai bilangan gelombang dan juga intensitas pita serapannya. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan elusidasi ya. Jadi tidak hanya spektroskopi inframerah ini, tapi secara garis besar ini adalah uh, referensi utama yang digunakan oleh saya dan juga Prof. Morin ya. Ini tersedia di perpustakaan universitas dan juga ada di beberapa di uh, internet ya. Jadi dia berupa referensi digital. Jadi silakan pada mahasiswa sekalian untuk bisa mencari referensinya ini dan bisa juga dibaca-baca terlebih dahulu referensinya karena memang setiap pertemuan dengan saya pasti ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok sehingga kalau teman-teman mahasiswa ini sudah membaca beberapa referensi yang ada ini mudah-mudahan akan membantu teman-teman untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan proses pembelajaran, kita pemanasan dulu seperti biasa. Ini ada survei kecil yang biasa saya lakukan di sesi seberapa tahu kamu ya. Silakan teman-teman mengisi survei kecil yang saya sudah siapkan ini di menti.com dengan passcode 3799732 atau silakan tinggal di scan saja barcode-nya. Oke, saya berikan waktu sekitar 5 menit, jadi 9.20 kita lanjut. Ya, silakan pada teman-teman mahasiswa untuk mengisi ya survei yang sudah saya siapkan. Seperti biasa, ini ada survei kecil yang biasa saya lakukan di sesi seberapa tahu kamu ya. Silakan teman-teman mengisi survei kecil yang saya sudah siapkan ini di menti.com dengan passcode 3799732 atau silakan tinggal di scan saja barcode-nya. Oke, saya berikan waktu sekitar 5 menit, jadi 9.20 kita lanjut. Ya, silakan pada teman-teman mahasiswa untuk mengisi ya survei yang sudah saya siapkan.
Oke ya, ini udah dapat 29 respon. Oke, dari respon yang ada dari teman-teman mahasiswa sekalian, ini yang paling banyak ini adalah HP lama. Jadi kalau pertama kali kita mendengarkan kata inframerah, Kemarin baru selesai revisian, Pak. Waktu mau ada Bapak saya udah asal Bapaknya udah gak ada lagi di kampus. Elsa, oke, backsound ya. Oke, dari respon yang teman-teman mahasiswa kirimkan, ini ada beberapa respon ya. Yang pertama ada respon paling besar itu HP lama, HP lama. Ya kalau kita berbicara tentang inframerah pasti kita akan mungkin terlintas bagi orang-orang, sebagian besar orang-orang itu HP lama ya, karena memang eh, jarus transaksi data atau itu biasanya menggunakan inframerah. Tapi ada juga yang menjawab instrumen kimia, gugus fungsi, cahaya tampak, radiasi elektromagnetik. Nah, untuk materi kita hari ini karena berjudul spektroskopi inframerah, maka yang akan kita bahas adalah tentang sebagian besar tentang gugus fungsi, kemudian cahaya tampak, radiasi elektromagnetik. Itu. Oke, kita kembali ke materi. Oke, jadi dari survei yang diadakan tadi terlihat bahwa sebenarnya teman-teman sebagian besar sudah ada yang membaca referensi utama ya. Jadi memang kita hari ini akan berbicara masalah spektroskopi inframerah, maka akan ada dua bidang. Yang pertama spektroskopi, yang kemudian ada inframerah. Inframerah ini adalah salah satu contoh dari radiasi elektromagnetik. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang spektroskopi UV vis pada pertemuan sebelumnya, maka hari ini kita akan berbicara tentang spektroskopi inframerah, di mana spektroskopi inframerah ini adalah termasuk dalam jenis spektroskopi absorbansi. Apa itu spektroskopi absorbansi? Spektroskopi absorbansi ini adalah spektroskopi yang prinsip kerjanya adalah berprinsip pada penyerapan radiasi cahaya. Sehingga nanti pada spektroskopi inframerah ini kita yang diserap radiasi yang cahaya yang diserap adalah inframerah atau IR. Berbeda dengan spektroskopi UV vis, inframerah ini dia akan menyerap radiasi pada panjang gelombang 2,5 atau hingga 50 mikrometer. Kalau kemarin UV vis itu hanya panjang gelombang cahayanya itu di 200 nanometer hingga 800 nanometer ya untuk UV vis atau ultraviolet visible. Maka dengan adanya perbedaan panjang gelombang ini, maka energi yang dihasilkan dari radiasi ini akan berbeda. Baik itu antara inframerah dan ultraviolet dan visible. Kalau di UV vis mungkin tingkat energi atau energi yang dihasilkan itu lebih besar karena panjang gelombangnya lebih pendek dibandingkan dengan inframerah. Sehingga energi yang dihasilkan pada UV vis itu akan lebih besar. Dan penyebabnya ketika di alat spektrofotometernya, dia akan terjadi transisi elektron. Kalau untuk inframerah dengan panjang gelombang yang lebih panjang atau lebih besar, energi yang dihasilkan lebih kecil sehingga radiasi atau energi yang ada pada inframerah ini akan hanya menyebabkan vibrasi pada atau getaran pada molekul-molekul senyawa organik. Kemudian pita-pita absorbansi inframerah ini akan menunjukkan menunjukkan serapan yang khas ya setiap
gugus fungsi atau ikatan yang ada pada senyawa organik tersebut. Kemudian kegunaan spektroskopi inframerah sendiri itu apa ya? Biasanya pada umumnya spektrofotometer inframerah ini digunakan untuk penentuan gugus fungsi dari suatu senyawa organik. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengetahui struktur dari senyawa organik. Itu biasanya bisa dibandingkan pada daerah sidik jari. Nah, nanti kita akan bahas apa itu daerah sidik jari dan juga apa itu pada daerah serapan maksimumnya. Oke, kemudian kegunaan ketiga ini yang paling berkembang saat ini. Jadi spektrofotometer inframerah atau spektroskopi inframerah ini biasanya digabungkan dengan metode statistika yang bernama chemometrik sehingga nanti akan mengetahui profil metaboliknya. Nah, ini sedang marak atau sedang berkembang di eh, Indonesia ya saat ini ya. Jadi di UGM, di PB itu ada beberapa tokoh peneliti senior yang bergerak di metabolimik sehingga mereka itu menggabungkan beberapa instrumen kimia, analisis kimia dengan metode statistik berupa chemometrik. Oke, kita lanjut ya. Spektroskopi inframerah ini sama seperti di awal tadi sudah saya katakan bahwa dia prinsipnya adalah absorbansi ya. Sehingga radiasi inframerah atau sinar inframerah dari sumber radiasi itu akan ditembakkan atau dilewatkan pada cuplikan sampel. Kalau saat ini sampelnya adalah senyawa-senyawa organik. Kemudian dari sumber radiasi ini dia ketika sudah melewati sampel atau cuplikan ini akan berubah intensitasnya. Sehingga nanti sinar yang tidak diserap itu akan diteruskan atau ditransmisikan hingga akhirnya nanti dibaca oleh alat atau detektor menjadi suatu sinyal. Nanti sinyal akan dirubah bentuknya menjadi spektrum. Nah, seperti itu. Ingat spektroskopi inframerah ini sama dengan prinsipnya dengan spektroskopi UV vis ya. Dia sama-sama spektroskopi absorbansi sehingga ketika sumber radiasi cahaya itu menembakkan sinar cahaya maka intensitas awalnya itu N0 itu akan melewati cuplikan atau sampel sehingga ketika sudah melewati sampel dia akan menjadi berkurang intensitasnya atau menjadi I1. Nah, I1 inilah nanti oleh alat akan dirubah menjadi berupa sinyal-sinyal. Kemudian oleh detektor itu akan dirubah sinyalnya menjadi sebuah spektrum. Oke, spektrum kita sudah berbicara spektrum tadi. Jadi spektrum inframerah itu adalah hasil transisi antar energi ya. Dimana kalau UV vis kemarin kita sudah berbicara panjang lebar bahwa spektrum yang dihasilkan spektroskopi UV vis itu adalah hasil transisi dari elektron. Kalau kemarin bisa saja dari sigma ke sigma bintang atau dari pi ke pi bintang ataupun dari non bonding ke pi bintang ataupun ke sigma bintang. Itu UV vis, tapi ini tidak berlaku untuk spektroskopi inframerah. Kenapa? Karena memang spektroskopi inframerah memiliki energi yang lebih rendah, sehingga spektroskopi inframerah ini akan hanya menghasilkan energi getaran atau vibrasi saja. Lalu bagaimana vibrasi itu terbentuk ya? Jadi di spektroskopi inframerah, ketika cahaya inframerah itu melewati senyawa organik, maka dia akan menggetarkan ikatan-ikatan kimia yang ada pada dua atau lebih ya, dua atau lebih unsur yang ada pada senyawa tersebut. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah yang kuning kita bisa anggap dia sebagai karbon dan yang biru kita bisa anggap sebagai hidrogen. Sehingga ketika sinar inframerah melewati sampel, maka energi dari sinar radiasi inframerah ini akan menggetarkan ikatan antara C dan H atau juga C dan H yang kedua. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya vibrasi ya dari analisis spektroskopi inframerah tersebut.
Bisa juga interaksi yang terjadi itu tidak hanya sekedar eh, seperti ini ya, apa namanya ini bending, tapi bisa juga stretching atau tarik ulur. Ini adalah tarik ulur. Contohnya ini bagaimana dua unsur M1 dan M2 ini terikat awalnya atau K. Kemudian ketika terpapar oleh radiasi sinar inframerah, maka jaraknya ini akan menjadi lebih jauh atau mereka akan terjadi getaran vibrasi dengan tipe tarik ulur. Oke, jadi setiap tipe ikatan itu akan memiliki perbedaan penyerapan radiasi ya. Contohnya adalah CH, CC, CO, dan CC rangkap 2 ataupun OH. Ini akan memiliki penyerapan radiasi inframerah pada banyak gelombang yang berbeda-beda. Contohnya adalah OH dan NH ini akan menyerap pada bilangan gelombang 3.750 hingga 3.000, kemudian CH3, CH2, dan CH ini akan menyerap pada bilangan gelombang 3.000 hingga 2.700. Kemudian C rangkap 3 itu akan menyerap di bilangan gelombang 2.400 dan juga CO dari asam karbosilat dan keton atau turunan karbonil ini akan menyerap di bilangan gelombang 1.900 hingga 1.650. Jadi setiap tipe ikatan ini akan berbeda-beda penyerapannya pada bilangan gelombangnya karena memang setiap bilangan gelombang atau setiap tipe ikatan ini memiliki energi yang berbeda-beda juga. Maka serapan yang dihasilkan itu juga akan berbeda. Oke, kita akan masuk ke instrumentasi dari spektrofotometer inframerah, di mana secara garis besar ini akan sama seperti spektroskopi UV vis, di mana itu akan ada sumber radiasi atau sumber cahaya, kemudian akan ada monokromator, kemudian ada detektor. Secara garis besar sama, hanya saja yang membedakan kalau UV vis kemarin itu sumber radiasinya atau sumber cahayanya bisa berupa tungsten dan neon, karena memang itu masih masuk ya di panjang gelombangnya UV vis. Kemudian kalau di inframerah ini bisa juga tungsten atau juga Nernst blower. Jadi bedanya adalah tipenya saja karena memang beda panjang gelombang antara UV vis dan juga inframerah ini ya. Oke, kemudian secara garis besar ini akan sama secara instrumentasi. Ada monokromator, kemudian ada detektor. Kemudian untuk hasilnya sendiri, kalau di UV-Vis mungkin kita akan membaca absorbansi. Sedangkan untuk hasil dari analisis spektroskopi inframerah, ini akan terbaca sebagai persen transmitan. Oke, ini ada video di mana ini akan penjelasan tentang instrumentasi dari spektrofotometer IR ya. Oke, kita akan saksikan. Silakan pada teman-teman mahasiswa sekalian untuk menyimak video penjelasan dari video ini ya. This is a video to show you how to use the JASCO FTIR spectrometer. Each organic lab is equipped with a JASCO FTIR spectrometer, and you will use this. Maaf ya, ini ada gangguan sedikit. Kita ulangi kembali. This is a video to show you how to use the JASCO FTIR spectrometer. Each organic lab is equipped with a JASCO FTIR spectrometer, and you will use this instrument to help characterize organic compounds that are isolated or synthesized in lab. The JASCO FTIR is an infrared spectrometer. Like spectrometers you may have used in earlier chem classes, the JASCO measures radiation after it passes through a sample. However, IR spectrometers don't use sample tubes to hold the compound or solution. Instead, our instrument uses an ATR cell to hold the sample. ATR stands for attenuated total reflectance, and this device uses mirrors to reflect IR radiation through a small diamond crystal into your sample and back into the spectrometer.
The sample for analysis is placed on the diamond at the center of the ATR plate. The ATR cell has a pressure clamp which screws down to press the sample against the diamond crystal. The JASCO FTIR is controlled with a computer. You will need to be familiar with the JASCO operating systems to obtain a spectrum. In lab, the FTIR and computer should be up and running with the spectrum measurement screen visible. If you don't see this screen, it just may be minimized on the desktop. If you don't see the spectrum measurement screen anywhere on the desktop environment, ask your lab instructor. Spectra are obtained using commands from the spectrum measurement window. In most cases, at the beginning of the day, the instructor runs a background spectrum to subtract the effects of the lab environment. You should not run a background spectrum before your sample unless you are instructed to do so. If your instructor asks you to run a background spectrum, you first need to make sure that ATR cell is clean. Fold a Kim wipe and moisten it with some ethanol from the squirt bottle near the instrument. Clean the bottom tip of the pressure clamp and the surface of the ATR cell. Then allow a few seconds for any alcohol to evaporate. When your cell is clean, run a background spectrum by clicking the letter B at the upper left of the spectrum measurement screen. The tip of the pressure clamp should not be touching the ATR cell. The JASCO scans the background 4 to 8 times, then saves the spectrum. Look for the word ready on the lower left of the screen to move on to your sample measurement. We are going to demonstrate using the FTIR to run an IR spectrum on a solid sample. First, make sure the previous user left the ATR cell and the pressure clamp tip clean. Use a spatula to place a small amount of solid next to the center of the diamond cell on the ATR plate, and then carefully push the sample onto the diamond window at the center of the cell. Now, screw down the pressure clamp until the tip makes contact with the solid. Keep turning the clamp until it ratchets or clicks. Then, at the computer, press S at the top left of the spectrum measurement screen. The machine will take 4 to 8 scans of the sample and then send the data to the spectrum analysis window. To take an IR of a liquid sample, you're going to use a pipette to place a few drops of liquid at the center of the diamond cell on the ATR plate. Once again, we'll screw down the pressure clamp until the tip of the clamp just makes contact with the liquid. You don't need to use a lot of pressure for sampling liquids. Press S at the upper left of the screen to acquire the spectrum. If your liquid evaporates quickly, you have to be fast for this step. After you've obtained the spectrum, you should clean up the ATR cell. To clean the solid, you should use a paintbrush near the instrument to brush any solid into the waste container at the machine. Then use a Kim wipe moistened with ethanol to remove traces of liquid or solid sample on the diamond cell and the pressure tip. Once your sample has been scanned, you will need to label the peaks and print your spectrum. You should see your IR spectrum in the spectrum analysis window of the JASCO system. If you don't see the spectrum, look behind the open spectrum measurement window or check for a minimized window at the bottom of the screen. From the spectrum analysis window, you can label peaks and print your spectra. To label peaks, you need to get to the Peak Find window. Look for the Peak Find Quick key in the menu bar, or go to the top of the screen under Processing and scroll down to the Peak Process submenu. In the upper left of the Peak Find window, you should set the noise level at 5 and make sure the upper and lower limit boxes are unchecked. Then click Apply. A red line will appear at the bottom of the spectrum peaks that are labeled. If you want to add any additional peaks, you can use the Add button to the right of the screen to add a peak label wherever you place the cursor. Once you have all the desired peaks labeled, return to the spectrum analysis window by clicking OK in the upper right of the window and press the printer icon to print your spectrum. Ya, itu tadi penjelasan tentang alat spektroskopi inframerah, bagaimana prinsip dasar dan juga bagaimana penggunaan ya dari inframerah.
Kalau kita yang di bawah tuh Baker, tapi lebih sederhana penggunaannya dibandingkan dengan yang video tadi, dan mungkin generasinya lebih muda yang kita daripada yang generasi di video tadi ya. Oke, kita lanjut di materinya. Jadi spektrofotometer inframerah ini nanti akan menghasilkan ya hasil analisis itu berbentuk spektrum. Jadi di bawah ini ada gambar, ini adalah bentuk dari spektrum hasil analisa dari inframerah atau IR ya. Ini akan berbeda dengan spektrum yang dihasilkan oleh spektroskopi UV vis. Kalau spektroskopi UV vis dia kalau kita ingat dia akan berbentuk puncak seperti itu ya. Kalau inframerah dia akan berbentuk lembah atau seperti ini. Kenapa berbeda antara UV vis dan juga inframerah? Jadi kalau UV vis itu dia absorban, kalau inframerah dia adalah persen dari transmitan. Dimana kalau kita ingat bahwa di materi sebelumnya, di materi pertemuan sebelumnya yaitu spektroskopi inframerah, absorban itu adalah seperti T, jadi dia adalah kebalikan dari absorban untuk transmitan itu, sehingga nilainya juga akan berbeda. Kemudian kalau kita di UV vis kita akan mengenal di spektrumnya itu ada panjang gelombang, sedangkan di inframerah kita akan mengenal bilangan gelombang. Jadi hubungannya antara bilangan gelombang dan juga panjang gelombang itu berbanding terbalik juga, sehingga memang spektrum yang dihasilkan antara inframerah ini akan berbeda dengan UV vis. Kemudian setiap puncak pada inframerah ini bisa juga disebut dengan lembah ya. Nah, lembah-lembah yang ada ini yang akan nanti dibaca sebagai gugus fungsi atau hasil analisis dari spektroskopi inframerah. Oke. Ya, sebentar ya. Bentar, Mbak. Oh ya, sebentar ya. Sudah datang pagi nggak pagi dia. Ya, masih jam Pak. Nah, Pak. Iya. Tanggal 7 terakhir. 9 terakhir Mbak Susi. Oke. Ya, Mbak. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi kalau di inframerah itu akan terbaca adalah lembah ya. Lembah-lembah inilah yang nanti akan menentukan atau kita baca sebagai gugus fungsi. Jadi kalau UV vis kita ingat puncaknya itu adalah misal 254 nanometer. Nah, kalau di inframerah misal di lembah nomor pertama ini ada di 3000 cm pangkat min 1. Seperti itu. Ini akan berbeda cara pembacaan spektrumnya antara UV vis dan juga inframerah. Kemudian untuk inframerah sendiri akan lebih enak ya dibandingkan kalau kita membaca spektrum dari UV vis. Kalau inframerah ini kita bisa langsung membagi beberapa wilayah. Misalnya di sekitaran 3000 ini adalah wilayah serapannya dari OH, di mana ini akan ditandai dengan puncak yang melebar dan dalam, lembah yang melebar dan dalam. Ini biasanya akan ditandai oleh serapan pada bilangan gelombang sekitar 3000-an. Ini adalah khas dari OH. Semakin lebar lembah atau puncak yang dihasilkan dari spektrum itu, maka ini akan berpengaruh pada sifat senyawa yang kita analisis. Semakin lebar, kemungkinan besar senyawa yang kita analisis itu mengandung OH yang berikatan dengan air ya, dengan air yang lebih besar juga. Kemudian ada juga serapan dari CO atau gugus karbonil dinilai sekitar 1900 hingga 1650. Kemudian ada beberapa puncak-puncak khas lainnya dari spektrum inframerah ini. Dan ini adalah salah satu contoh ya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa OH ini adalah gugus fungsi yang memiliki serapan yang khas ya untuk senyawa-senyawa organik, di mana dia pasti akan terbaca di sekitar 3000 cm pangkat min 1. Tapi tidak seluruh senyawa
Yang mengandung OH itu akan bentuknya seperti ini spektrumnya atau lembahnya. Sebagai contoh ini ada asam asetat dan juga butanol. Di asam asetat sendiri ini bentuknya akan berbeda ya. Di 3000-an ini akan berbeda dengan butanol, di mana butanol dia akan memiliki CH, serapan CH yang lebih panjang dibandingkan dengan asam asetat. Dinilai sekitar 2.900 hingga 2.700. Di mana serapan ini ketika dia berupa asam asetat sampelnya itu akan terlihat lebih kecil atau lebih lemah. Berbeda dengan butanol di mana lembah yang dihasilkan itu akan lebih dalam dan lebih panjang dikarenakan jumlah gugus CH-nya sendiri lebih banyak di butanol dibandingkan dengan asam asetat. Sehingga ini akan memberikan serapan khas yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa organik. Kemudian tipe-tipe vibrasi yang terjadi pada spektroskopi inframerah itu ada secara garis besar ada dua. Pertama ada stretching dan yang kedua ada bending. Kalau stretching ini lebih mudah dimengerti itu berupa tarik ulur. Kalau dulu kita waktu zaman SD sering mendengarkan bahwa kalau sebelum pemanasan ya, dari dulu pasti ayo stretching atau peregangan. Maka vibrasi yang pertama ini adalah vibrasi peregangan atau pemanjang pendekan ikatan. Sedangkan untuk yang kedua itu ada bending. Bending ini sendiri dia ada pembesaran dan pengecilan sudut. Jadi sehingga dua molekul itu bisa berdekatan dan saling menjauh atau kalau zaman kini contohnya itu lato-lato. Kemudian vibrasi molekul yang terjadi baik itu bending maupun stretching itu biasanya dapat membedakan tipe ikatan. Contohnya adalah di butanol ini ada CH bending dan juga CH stretching. Di mana CH bending ini biasanya terbaca sebagai CH3 dan bending ini biasanya terbaca sebagai CH saja. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu spektrum, kita bisa menganalisis apakah suatu senyawa kita itu terkandung atau mengandung atau tersusun dari unsur CH3 atau CH. Hanya dari melihat vibrasi apa yang terbentuk pada hasil analisis spektroskopi inframerah. Oke, kemudian ada juga pengaruh dari jumlah. Kalau tadi kita lihat butanol ini memiliki CH2 sebanyak 3 kali, sehingga spektrum-spektrum pada bilangan gelombang sekitar 1400-an ini mungkin akan lebih panjang dan lebih dalam hasil dari spektrum analisanya. Ini dikarenakan memang jumlah dari CH2 yang banyak. Ini nanti akan berbeda apabila kalau CH2-nya hanya satu atau senyawa tersebut hanya etanol, maka di serapannya itu akan berbeda. Mungkin tidak akan sedalam lembah yang sekarang teman-teman lihat, mungkin akan lebih kecil. Oke, ini adalah pembagian dari daerah-daerah serapan khas dari beberapa jenis gugus fungsi. Jadi kalau di sekitar 2.500 hingga 4.000 biasanya itu adalah gugus OH, NH, dan CH. Sedangkan untuk CC rangkap 2 dan CN maupun rangkap 3 ini biasanya ada di sekitar 2.500 hingga 2.000. Jadi ini tinggal dihafalkan saja dengan adik-adik sehingga ketika nanti menganalisis senyawa organik itu akan lebih mudah dengan bantuan dari pembagian bilangan gelombang ini ya. Oke, kita masuk sesuai dengan skenario pembelajaran tadi, kita akan masuk di bagian akhir. Sebelum kita masuk di bagian akhir ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa tentang materi spektroskopi inframerah? Oke, jam 9.50 kita akan lanjut ke bedah kasus ya. Sebelum itu, saya beri kesempatan kepada teman-teman mahasiswa apabila ada pertanyaan, saya persilakan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke bedah kasus ya. Jadi kasus kita yang sedang viral sekarang ini adalah penggunaan pengawet di produk makanan ya, terutama berupa roti, yaitu roti Auka dan juga ada beberapa roti jenis lain. Yang paling terkenal itu roti Auka ya. Jadi ketika di beritanya itu muncul atau viral, itu disebutkan bahwa roti Auka itu hampir 6 bulan atau 3 bulan itu tidak berjamur. Maka viral lah, mengapa ini gini gini gini. Kemudian BPOM sebagai badan pengawas itu melakukan sidak. Nanti kita lihat hasilnya apa. Jadi sebelum itu kita lihat dulu beritanya bagaimana dari kasus penggunaan kosmetik ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkapkan hasil pengujian roti Auka dan roti Oko yang disebut-sebut mengandung zat pengawet berbahaya. BPOM telah mengambil sampel produk roti Auka dari peredaran dan melakukan pengujian pada 28 Juni 2024. Natrium dehidroasetat sering digunakan sebagai bahan pengawet dari berbagai produk, termasuk dalam makanan, kosmetik, dan produk perawatan pribadi. Sementara, BPOM juga melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Oko pada 2 Juli 2024 dan menemukan bahwa produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik dengan benar dan konsisten. Hasil pengujian terhadap sampel roti Oko menunjukkan adanya natrium dehidroasetat yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan. Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Oko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. Sebelumnya roti Auka dan roti Oko sempat menjadi sorotan warganet karena dituding mengandung bahan pengawet kosmetik. Tuduhan ini muncul karena roti Auka dapat bertahan lama tanpa berjamur hingga 6 bulan. Sementara, roti Oko dituduh demikian karena disebut tak berjamur atau muncul bintik hitam meski telah kadaluarsa. Tuduhan ini viral karena kedua roti tersebut terkenal dibanderol dengan harga murah dan mudah ditemukan di warung-warung, yakni dengan kisaran harga Rp2.000 hingga Rp4.000 per buah. Oke ya, jadi itu kasusnya yang akan kita diskusikan nanti. Prosedurnya Pak, nanti saya akan jelaskan bagaimana teman-teman nanti akan berdiskusi bagaimana kemudian tugasnya apa ya. Jadi kita bahas dulu kasusnya. Jadi memang mengerikan ya. Ternyata yang kita makan itu adalah pengawet kosmetik di beberapa produk ya. Diduga, untuk sementara diduga. Nanti nah ini ya pada tanggal 23 Juli 2024 BPOM selaku Badan Pengawas Obat dan Makanan itu sudah melakukan sidak seperti yang berita tadi sampaikan bahwa memang ada kandungan natrium dehidroasetat. Jadi natrium dehidroasetat ini sebenarnya memang pengawet ya, bisa saja digunakan di produk makanan maupun juga produk kosmetik. Hanya saja kalau di produk makanan dia memiliki standar maksimum dari yang terkandung di produk makanannya. Jadi kalau dia diin atas nilai itu dia seharusnya tidak diperbolehkan ya. Oke, ini kalau dari hasil inspeksinya BPOM ditemukan bahwa memang roti Auka itu tidak memiliki atau kandungan natrium dihidroasetnya itu di bawah standar minimum. Namun berbeda pada roti Oko. Roti Oko ini dia dari hasil uji BPOM itu menunjukkan hasil positif sehingga BPOM menyarankan untuk menarik semua roti Oko pada pasaran. Kemudian tugas kita hari ini adalah yang pertama membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 6 orang. Kemudian kita akan mendiskusikan masalah natrium dihidroasetat ini ya, bukan masalah roti Okonya, tapi masalah pengawetnya atau natrium dihidroksi asetat. Jadi memang ini adalah SDHA ini
Ini ada memang pengawet. Kemudian dia memiliki rumus molekul atau rumus kimia dengan C8H7 Na dan O4. Secara struktural atau rumus kimia dia memiliki struktur seperti ini, sehingga kalau kita lihat ini adalah senyawa organik ya yang dimodifikasi atau disintesis dengan menambahkan ion Na pada strukturnya sehingga dia memiliki sifat antifungal. Oke, jadi tugas teman-teman mahasiswa sekalian nanti akan saya bagi per kelompok, di mana setiap kelompok itu akan terdiri dari 6 orang, di mana nanti di kelompoknya masing-masing itu akan mendiskusikan kasus di atas ya, atau kasus dari penggunaan natrium dihidroksat ini secara teoretik apakah dapat dianalisis menggunakan spektroskopi IMPA merah. Kemudian buat presentasi, kemudian kita akan paparkan di Zoom ini ya. Ini adalah contohnya untuk yang tugas yang dibuat. Pertama, buat perumusan masalah, kemudian metodologi dari penanganan kasus, kemudian sebutkan referensinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang ada sekitar 25 partisipan, mana nanti akan saya pecah ya menjadi 4 grup. Ya, akan saya ubah menjadi 4 grup. Oke, silakan kepada teman-teman untuk masuk ke grup yang sudah saya siapkan.
Caption itu ya. Mary. Apa tadi pakai yang itu yang Teaching. perkenalan yang kamu bahas sebagai peserta itu. Tidak. Itu bisa waktu itu. Kelak beda ya. Perkenalan sebagai apa? Teaching. Bukan perkenalan sebagai Pekerti. peserta pekerti. Tidak ada. Disuruh apa? Ini Bu di pos surat undangan. Oh iya ya. Terus yang coba tengok surat undangan. Terus setelah terima kasih pada peserta kan. Terakhir. Peserta kan panitia. Pos ya. Di akhir dari satu. Akhir baik. Nomor lu pula. Lu tidak tahu. Ini kecil dia mana? Benar. Enggak, nggak bahas saya bawa sipo. Saya bersihkan sipo kemarin. Ibu.
Oke, waktunya tinggal 4 menit lagi. Bentar saya. Oke ya, waktunya tinggal 4 menit lagi. Jam 10:20 kita akan gabung ke main room lagi ya. Oke. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Jam 10:20 tepat nanti kita akan kembali ke main room lagi. Oke ya, kita waktunya 3 menit lagi, jam 10:20 tepat kita akan kembali ke main room. Oke ya, waktunya tinggal 2 menit lagi, jam 10:20 kita akan gabung ke main room. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Oke ya, tadi udah 20 menit lebih waktunya berdiskusi bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Oke, kita lanjut setelah diskusi per kelompok, nanti kita akan diskusi secara garis besar ya di
main room ini. Nanti salah satu, karena waktunya ini nggak cukup kalau semuanya maju, jadi salah satu saja nanti silahkan siapa yang sudah siap pada materinya boleh dipresentasikan di depan ya. Oke, siapa yang bersedia? Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Ya, silakan kalau ada yang bersedia, silakan angkat tangannya ya. Ya, Putri Ramanda. Oke, Putri Ramanda dari kelompok berapa? Izin menjawab Bapak, Putri dari kelompok 1. Oh ya, oke. Bentar, saya buat jadi co-host dulu ya, Putri Ramanda. Oke, silakan Lohen. Bentar, saya stop screen dulu. Hilang, kok hilang? Bentar ya, saya jadikan host. Oke, silakan Putri Ramanda untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Putri izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Apit Liandi untuk saya mempresentasikan terkait analisis kandungan natrium dehidroasetat. Pada saat ini sedang marak atau viralnya roti yang mengandung natrium dehidroasetat. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis kandungan natrium dehidroasetat menggunakan kromatografi. Natrium dehidroasetat atau yang disebut sodium dehidroasetat SDHA itu merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan pengawet termasuk kosmetik ataupun produk perawatan pribadi. Natrium dehidroasetat itu memiliki rumus molekul C8H7NaO4 dengan rumus struktur kimianya seperti pada gambar. Nah, natrium dehidroasetat ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada proses pengolahan pasca panen buah-buahan. Menurut Duan et al. 2016. Selanjutnya, natrium dehidroasetat memiliki sifat antimor, terutama jamur Geotrichum citriauranti, yaitu jamur penyebab penyakit busuk pada buah jeruk, menurut Tang et al. 2018. Nah, jadi untuk pemisahan natrium dehidroasetat ini dipisahkan menggunakan beberapa metode. Nah, salah satunya yang digunakan yang akan saya jelaskan, yang presentasikan itu menggunakan metode kromatografi.
seperti yang dilakukan oleh Ananda et al. 2023 dengan sedikit perubahan atau modifikasi. Jadi, sampai roti ini dilarutkan menggunakan eluen dietil ether yang dicampur sedikit kloroform. Jadi, larutan sampel roti dan kontrol senyawa ND dari natrium dihidroasetat dieluet menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Sehingga akan terlihat pola noda kandungan sampel roti dan senyawa natrium dihidroasetat pada plat KLT seperti pada gambar. Nah, analisa natrium dihidroasetat selanjutnya setelah di KLT dilakukan analisa lebih lanjut menggunakan spektrofotometer FTIR. Setelah dianalisa menggunakan spektrofotometer FTIR, didapatkanlah spektrum FTIR yang dihasilkan dapat dilihat seperti pada gambar. Sampai roti ini dilakukan 5 kali pengulangan pengukuran. Dari spektrum FTIR natrium dihidroasetat ini didapatkan dari bilangan gelombang 3.304 sampai 3.355 itu terdapat gugus fungsi OH. Pada bilangan gelombang 2.928 sampai 2.932 cm pangkat min 1 itu gugus fungsinya CH. Pada bilangan gelombang 1.600 sampai 1.652 gugus fungsinya C double bond O. Untuk bilangan gelombang 1078 sampai 1081 itu gugus fungsinya COH. Untuk bilangan gelombang 1023 sampai 1030 itu gugus fungsinya terdapat COC. Nah, jadi berdasarkan bilangan gelombang yang didapatkan ini dapat disimpulkan bahwa dari sampel roti itu terdapat senyawa natrium dihidroasetat seperti pada struktur ini. Jadi disimpulkan, spektrofotometer FTIR ini dapat digunakan untuk analisis kandungan natrium dihidroasetat pada sampel roti, dan spektrum FTIR ini menunjukkan adanya kandungan natrium dihidroasetat pada sampel roti yang dianalisis. Baik Pak, ini saja yang dapat saya presentasikan. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan boleh raise hand. Ya, terima kasih ya Putri Lamanda ya. Wah, bagus ini ya pemaparannya ya. Jadi memang analisa menggunakan spektrofotometer inframerah ini itu hanya ketika sampelnya sudah jadi atau sudah siap dianalisis. Sedangkan untuk kasus tadi itu adalah sampelnya itu berupa produk makanan atau produk jadi. Jadi kita harus prepare terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah prepare ataupun persiapan sampel untuk ada analisis itu sendiri banyak ya. Salah satunya dengan cara ekstraksi menggunakan beberapa metode. Kalau ini Putri Ramanda dan teman-temannya mengambil contoh dari yang sudah dilakukan di artikelnya siapa tadi ya yang baru itu 2023. Dia menggunakan metode pemisahan kromatografi ya. Jadi memang harus dipisahkan terlebih dahulu senyawa-senyawa yang akan dianalisa atau yang diduga yang akan dianalisa. Ya ini bagus ya. Pemahamannya bagus. Oke. Kemudian setelah dipisahkan nanti akan dianalisa ya sampelnya atau eluennya atau juga filtrannya nanti akan dianalisa menggunakan spektrofotometer IR. Nanti baru kita lihat apakah memang ada kandungan senyawa yang diduga sebagai senyawa pengawet ataupun kandungan yang lainnya. Oke, terima kasih kelompok 1 terutama Putri Ramanda pada untuk teman-teman ya yang dari kelompok lain kalau ada pertanyaan saya persilakan. Silakan angkat tangan ya. Ada yang mau bertanya?
Ya, silakan. Jana. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Saudari Putri Ramanda terkait plat KLT yang dibuat oleh Putri Ramanda ini, apakah plat KLT-nya itu dibuat sendiri atau menggunakan plat yang biasa dijual di pasaran? Terima kasih. Ya, silakan Putri dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Renjana Sandiakala. Saya izin menjawab. Untuk plat KLT-nya itu saya beli di pasaran, Kak. Sudah ada di pasaran. Gimana, Jana? Jadi plat KLT yang digunakan itu udah yang plat jadi ya. Jadi memang kalau KLT itu bisa saja kita buat sendiri menggunakan bubur silika, nanti akan ditempel di plat kaca. Tapi bisa juga digunakan dari plat KLT yang sudah jadi. Terutama kalau untuk pemisahan ini biasanya kita menggunakan plat KLT preparatif. Jadi dia ukurannya lebih besar, kemudian dia lebih mudah untuk dikrok ya. Jadi lapisan fase diamnya itu atau silikanya itu lebih mudah untuk dipisahkan dari platnya. Kalau untuk KLT preparatif dia akan lebih mudah. Kalau KLT biasa dia mungkin akan lebih kuat menempel sehingga ketika mau dipisahkan atau spot-spot atau noda, pola noda yang kita mau ambil itu agak lebih susah. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan pada Windasari. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Afid. Presentasi yang sangat dari itu kan di sini. Suaranya putus-putus, Winda. Bisa, kalau memang itu di kolom chat boleh. Oke, kita tunggu sambil menunggu ya. Ini sudah ada. Oke, dari Winda mau menanyakan tentang eluen yang digunakan. Jadi eluen yang digunakan apa ya, Putri ya? Di ininya, literaturnya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Windasari. Saya izin menjawab. Jadi eluen yang digunakan itu yaitu campuran dari dietil ether sama kloroform. Oke, perbandingannya mungkin Bagaimana? 1:1 ya, Putri ya. Ya, Oke. Gitu, Winda, apa bisa dimengerti jawaban dari Putri Ramanda? Ya Bapak, terima kasih kepada kelompok 1. Oke, kita beri aplaus ya kepada kelompok 1 dan juga Putri Ramanda. Oke, terima kasih Putri. Silakan stop screen-nya. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 1 ya. Jadi memang dari hasil yang didapat itu memang bisa ditarik kesimpulan bahwa spektroskopi inframerah itu bisa digunakan seperti kegunaan di awal-awal slide yang saya jelaskan, dia bisa digunakan untuk menentukan struktur ya dari sampel senyawa organik yang Anda analisis. Kemudian kelompok 1 tadi bagus juga, dia mengangkat bagaimana metode pemisahan. Jadi memang kadang-kadang terbentur, kita itu sering menganalisis beberapa senyawa organik campuran,
Sehingga ketika dianalisis menggunakan spektroskopi inframerah itu hasilnya sedikit membingungkan karena spektroskopi inframerah ini dia sifatnya membaca secara keseluruhan, tidak spesifik langsung mengarah ke struktur, tapi dia hanya membaca gugus-gugus fungsi yang ada. Oleh sebab itu perlunya metode tambahan, yaitu metode pemisahan, sehingga analisis dari spektroskopi inframerah ini akan lebih maksimal. Oke, selanjutnya ini ada penjelasan juga. Kalau dari sebelumnya kita lihat dari paparan dari kelompok 1 memang menunjukkan bahwa spektroskopi inframerah bisa digunakan untuk menentukan struktur ya dari kandungan senyawa dari suatu sampel. Oke. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa sekalian? Kalau tidak ada, ini ada tugas tambahan dari saya, tugas individu. Bentar ya. Oke. Ini ada tugas individu, jadi tugas individunya ada 2. Yang pertama, teman-teman mahasiswa sekalian diharapkan dapat membuat ringkasan materi dari spektroskopi inframerah. Jadi dari prinsip awal, kemudian hingga ke aplikasi ya tadi ya, materi yang sudah disampaikan. Kemudian tugas yang kedua adalah buatlah review suatu artikel ilmiah yang berisikan tentang analisis kandungan senyawa organik atau obat yang menggunakan spektrofotometer IR. Kemudian review tersebut disiapkan juga presentasinya dalam bentuk PPT. Nanti sebagai tambahan nilai, PPT-nya akan saya nilai juga. Sehingga nanti kalau memang perlu ada waktu lebih di mata kuliah ini, kita akan mengulang pembahasan tentang spektroskopi inframerah ini lewat presentasi dari artikel-artikel yang teman-teman mahasiswa review. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya tutup ya. Jadi kita hari ini alhamdulillah sudah menyelesaikan proses pembelajaran dari pembahasan spektroskopi inframerah, di mana spektroskopi inframerah ini adalah spektroskopi absorbansi pada prinsip dasar kerjanya adalah spektroskopi absorbansi. Spektroskopi inframerah sendiri ini memanfaatkan radiasi sinar inframerah, yaitu pada panjang gelombang 2,5 mikrometer hingga 15 mikrometer, di mana panjang gelombang inframerah ini lebih panjang jika dibandingkan dengan UV vis atau ultraviolet dan visible, sehingga menyebabkan energi yang dihasilkan pada panjang gelombang tersebut akan lebih rendah dibandingkan dengan energi yang dihasilkan pada radiasi ultraviolet. Sehingga dari interaksi yang terjadi antara radiasi elektromagnetik dan juga sampel itu akan menyebabkan berupa interaksi vibrasi atau getaran. Sehingga gugus-gugus fungsi tertentu atau ikatan-ikatan dari 2 unsur yang menyusun suatu senyawa organik itu akan mengalami getaran dan memberikan ciri khas berupa serapan-serapan khusus pada bilangan gelombang tertentu. Contohnya adalah gugus OH, di mana gugus OH ini akan menyerap radiasi inframerah pada bilangan gelombang 3.000 hingga 4.000 cm pangkat min 1. Dan beberapa ikatan kimia maupun juga gugus fungsi itu kadang memberikan 2 serapan berbeda pada bilangan gelombang yang berbeda. Contohnya adalah CH, di mana CH itu bisa saja terbaca di bilangan gelombang 2.900 hingga 2.700 cm pangkat min 1, tapi juga bisa terbaca di
bilangan gelombang 1.600 hingga 1.400 cm pangkat min 1, tergantung dengan jenis dari ikatan CH itu sendiri. Dan vibrasi juga, interaksi yang dihasilkan juga berbeda antara CH yang satu dan CH yang lain. Ada yang bersifat bending, ada juga yang bersifat vibrasi stretching, tergantung dengan ikatan yang terbentuk dan energi yang diserap oleh gugus fungsi tersebut. Kemudian intensitas dari absorbansi itu sendiri bisa juga ditentukan atau dipengaruhi ya oleh jumlah gugus fungsi pada senyawa organik yang kita analisis. Kemudian inframerah juga, spektroskopi inframerah juga bisa dikombinasikan dengan beberapa metode pemisahan atau juga metode analisis yang lainnya, sehingga fungsi dari atau kegunaan dari spektroskopi inframerah ini akan lebih maksimum. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para mahasiswa atas kehadirannya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih guys. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Oh ya. Sebentar, saya mau ngucapin terima kasih juga kepada LPMPP Universitas Bengkulu sebagai lembaga penyelenggara pelatihan keterampilan pekerti gelombang 6 tahun 2024, sorry. Saya sebagai salah satu peserta, jadi materi hari ini akan saya record, saya izin pada teman-teman mahasiswa sekalian, ini akan saya record dan saya upload di channel YouTube saya sebagai salah satu tugas mandiri dari pelatihan pekerti. Oke, saya sebagai peserta mengucapkan terima kasih banyak pada panitia penyelenggara pekerti gelombang 6 tahun 2024 yang telah meluangkan waktu dan menyusun kegiatan pekerti ini hingga sesi terakhir, mulai dari awal hingga terakhir dan berlaksana sangat lancar. Saya sebagai peserta merasa sangat terbantu dan juga menambah pengetahuan dan kemampuan dan keterampilan saya dalam proses pembelajaran khususnya. Mudah-mudahan dari apa yang saya dapatkan dari beberapa hari yang lalu di pelatihan pekerti dapat saya terapkan pada proses pembelajaran saya di akan datang. Termasuk pada hari ini adalah salah satu contoh dari penerapan yang saya dapatkan di proses pelatihan pekerti yang saya dapatkan di LPMPP Universitas Bengkulu. Jadi proses pembelajarannya sudah banyak berubah, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada LPMPP dan juga panitia pekerti dan tentunya kepada mahasiswa S1 Kimia Universitas Bengkulu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.